Pro 1 daripada kanal Inspirasi Pendengar, selamat pagi dan berikutnya kami akan hadirkan kembali program Religi Pagi ke ruang dengar Anda bersama dengan Ustadz Haji Firdaus MHI. 97,5 FM Pro 1 RRI Padang. Telepon 0751 812 878. SMS 0811 6666 975. Mobile application RRI Play. Pro 1 RRI Padang. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pendengar, pagi ini kami hadirkan kembali program Religi Pagi ke ruang dengar Anda, dan kali ini kita akan coba membahas tentang topik yang cukup menarik. Ini adalah tentang adab bangun tidur. Nah, untuk Anda yang mungkin bangun tidur langsung ke kamar mandi begitu ya, dan langsung melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya, ternyata ada adab tertentu yang harus kita ikuti juga di dalam Islam. Dan pagi hari ini saya sudah terhubung dan juga telah bersama dengan narasumber saya, ada Ustadz Haji Firdaus MHI yang akan berbicara juga tentang adab bangun tidur itu seperti apa. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini bisa hadir ke studio ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang adab bangun tidur nih Ustaz. Kalau tentang adab bangun tidur, Fonik juga nggak menyangka ya, ternyata dalam Islam memang banyak sekali hal-hal yang memang diatur dan juga pasti untuk kebaikan kita. Nah, nanti kita juga undang pendengar untuk Anda yang ingin bertanya seputar adab bangun tidur atau ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan kepada Ustadz Firdaus, boleh bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 081166667975 untuk nomor WhatsApp, dan juga untuk teleponnya di 0751 812 878. Jangan lupa juga pendengar, pagi ini kita juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan sebelum itu, sebelum kita terima juga atensi dari pendengar, seperti biasa kita dengarkan dulu seperti apa pengantar untuk topik pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini ya bicara tentang adab bangun tidur ya. Jadi bangun tidur saja sudah menjaga adab. Ini adalah tampilan yang indah tentunya, indah, mengandung kebaikan, kesehatan. Inilah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana adab bangun tidur? Artinya begitu bangun apa yang harus dilakukan, itu pengantar Foni tadi. Ini memang diatur secara detail, tapi ya tidak rumit sebenarnya. Pertama, bangun itu ya waktu fajar. Waktu fajar atau disebut juga dengan waktu subuh. Ini untuk pendidikan dasar. Sudah dilatih bangun di waktu subuh itu. Kalau orang yang sudah dewasa, ya guru, pendidik, orang tua, itu malah sudah bangun jauh sebelum subuh. Nah, lalu paling lambat itu bangun adalah di waktu fajar. Ini yang dijaga secara kontinu. Dibantu bentukan itu dari lebih dini. Jadi pada usia anak-anak dilatih bangun waktu subuh. Karena wajib salat itu kan dalam ilmu pendidikan, wajib mendidik maksudnya bukan wajib secara hukum. Itu diajar umur 7 tahun, terus 10 tahun itu sudah mantap salatnya. Bahkan kalau
meninggalkan salat boleh dihukum, dipukul. Dipukul di sini maksudnya bukan harus dipukul benaran, tapi dipukul dalam bentuk sanksi yang mendidik. Nah, ini pertama dulu. Jadi orang tua tentu lebih duluan bangun daripada anaknya, sehingga waktu subuh itu benar-benar sudah dibangunkan. Nah, setelah bangun, ini berlaku untuk semua usia tentunya. Setelah bangun itu, hati sadar bahwa sudah bangun, jangan dibiarkan terlena kembali. Maksudnya begini, ya udah bangun, lalu tetap saja tidur-tidur, dirapatkan lagi mata, maka tidurnya bisa jadi nyenyak. Jangan-jangan nanti bangunnya sudah pukul 6, matahari sudah terbit, itu rugi ya. Itu pengakuan dari anak-anak muda, ya mahasiswa juga, mengapa terlambat salat subuh? Ya tertidur Pak, tapi kejujuran ini tetaplah dihargai, ini yang harus dibangun. Jangan tidur lagi setelah bangun di waktu fajar itu. Terus usaplah mata dengan punggung telapak tangannya. Diusap. Kenapa dengan punggung telapak tangan? Lebih bersih, lebih halus dan juga mudah mengerjakannya. Karena tangan ini di mana tidurnya semalam kita tidak tahu. Itu bisa dilihat orang yang sedang tidur. Kalau gatal misalnya lehernya, dia garut-garutlah lehernya, padahal dia sedang tidur. Kalau tidur itu dalam kondisi berkeringat, kan ada begitu ya, karena pembakaran di tubuh ini selalu saja ada. Itu ujung jari atau antara kuku itu ada kotoran, maka mata terhindarlah dari kotoran atau keringatan itu. Jadi di punggung telapak, dengan punggung telapak tangan. Ini kalau diperlukan, kalau enggak apa-apa, tanpa mengusap mata pun juga enggak apa-apa. Hanya sekedar membantu supaya jangan tidur lagi itu. Setelah bangun itu ini yang sangat utama. Bersyukur kepada Allah dengan doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kepada Allah yang telah membangunkan dari tidur. Bahkan dalam terjemahan lain itu yang telah menghidupkan kami dari mati. Jadi tidur itu pun dekat dengan kematian. Tapi tidaklah mati. Bangun dari tidur bersyukur. Dan kepadanya lah kami kembali. Untuk semua aktivitas kita hanya diperuntukkan untuk Allah. Setiap pekerjaan kan dimulai dengan Bismillah, lalu selesai diakhiri dengan Alhamdulillah, sehingga dari awal sampai akhir itu dia bernilai ibadah. Nah, setelah bangun, sudah baca doa, apalagi digerak-gerakkan badan sekedarnya saja. Kalau dalam bahasa di ranah Minang ini, mangulie, digerakkan sedikit, kiri kanan, bisa kaki, bisa tangan, atau pinggang. Tapi jangan terlalu, nanti salah urat pula. Sudah itu duduklah sejenak. Duduk sejenak karena saraf-saraf belum stabil, masih sempoyongan mungkin, atau ada juga rasa pusing. Makanya duduk sejenak. Saya ingat waktu diskusi dengan Direktur Rumah Sakit Aisyah, Pak Adril Basudin, karena dia ahli saraf. Katanya bangun dari tidur itu jangan langsung jalan ke belakang. Betul itu kata pengantar dari Foni tadi. Bangun tidur langsung saja ke belakang beraktivitas. Ini yang tidak boleh. Jadi kalau tadi kan itu menguliat, sudah itu diusap mata, baca doa, lalu duduk sejenak. Nah, setelah duduk sejenak ini kan itu sesuailah dengan kebutuhan. Bisa 5 detik, 10 detik. Yang jelas tidaklah berlama-lama. Boleh juga setelah duduk sejenak itu, sebelum ke belakang, ada kebiasaan yang baik dijaga. Merapikan tempat tidur. Mungkin rapi maksimal tidaklah. Misalnya bantalnya letaknya miring misalnya. Sekedar diletakkan pada posisinya. Kalau tadinya selimut
bisa dimaklumi, mungkin ya sedikit dilipat lah, sehingga tetap saja begitu meninggalkan tempat tidur tidak semraut, terlihat rapi. Tapi ini penyesuaian. Jadi kebiasaan rapi di tempat tidur ini kan juga bagian dari adab tata krama. Nah, setelah itu baru pergi ke belakang atau kamar mandi, toilet. Bagaimana, untuk apa kita ke belakang? Ya maklumlah, buang hajat ya, bersih-bersih, berwudu ataupun mandi. Nah, adab dijaga, masuk dengan melangkahkan kaki kiri. Jadi kan karena terburu-buru SKJ ya, sasak kajamban gitu. Lupa mana kaki kiri kanan. Ini tidak boleh, artinya tidak boleh di sini, maksudnya dalam mendidik diri, kaki kiri didahulukan. Sebelum melangkah ke dalam, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ini doa kedua ya, tadi doa bangun tidur, sekarang doa masuk kamar kecil. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Apakah setan itu manusia? Tapi ini kan terjemahan ya. Malah terjemahan dahulu itu dari godaan setan jantan dan setan betina. Itu kan dari segi jenis kelamin. Apa maksud doa ini? Mari kita berterus terang. Kalau laki-laki masuk kamar belakang, nanti digoda oleh iblis sebagai makhluk halus, tidak tampak, tidak terasa pula kehadirannya itu, tapi di hati itu bisa dimaklumi. Kalau iblis berhasil menggoda, dia laki-laki, itu ada khayalan wanita cantik lah dan lain-lain sebagainya, sehingga terjadi perbuatan yang terlarang. Kalau dia laki-laki, bisa saja dia bermain seks seperti beronani. Kalau dia perempuan, berhasil digoda, membayangkan laki-laki gagah perkasa misalnya, lalu dia bermain seks yang disebut dengan masturbasi. Itu ya, supaya mendapat perlindungan dari Allah yang sempurna, baca doa ini lebih dahulu. Karena tidak ada perlindungan yang sempurna, daya upaya, kekuatan, kecuali hanya dari Allah semata. La haula wa la quwata illa billah. Makhluk halus juga dimaknai bakteri. Karena di kamar belakang kan ya lembabnya ada, namanya air di sana. Karena di sana tempat pengeluaran kotoran, tentu ada aromanya. Memang tidak hilang seketika saja, walaupun sudah disiram. Itu bakteri bisa banyak atau sedikit, itu tergantung soal kebersihan. Jadi berlindung dari gangguan makhluk halus secara medis, itulah dia bakteri. Dia suka di tempat yang gelap, yang kotor, bau. Makanya di kamar belakang itu bersih, ada aroma harumnya, pencahayaan cukup, udara pun bertukar, air tentu juga cukup. Nah, ini lebih aman. Nah, setelah masuk di dalam, jangan menghadap, ini buang hajat ini ya, tidak menghadap kiblat, tidak pula membelakangi. Ya, mungkin menyamping atau miring. Ini perlu dijaga. Sudah itu, jangan bersama-sama, dia harus munfarid, sendiri. Kalau ke kamar belakang itu ya sendiri, maksudnya buang hajat. Tapi kalau mandi, malah Rasulullah itu mandi berdua dia. Itu bisa dibahas dalam keterangan lain. Jangan bicara, maksudnya kalau di sedang buang hajat itu disarankan tidak ada bicara-bicara, misalnya apalagi di WC umum misalnya ya. Lalu ada pula diskusi, jangan. Bila diketuk dari luar, belum selesai, maka berdehemlah ya. Ya mungkin begitu ya, terserah. Atau mudah saja, atau orang di luar, ada orang dalam, lalu dijawab, ya ada, sebentar. Terserahlah bagaimana gayanya, yang penting jangan dalam duduk
sedang bertugas buang hajat itu, lalu orang masuk, tentu pemandangannya tidaklah enak dilihat ya. Setelah kotoran keluar, selesai, setiap keluar disiram, sehingga baunya itu tidak berputar di dalam. Sudah selesai itu ya cuci tangan, basahkan tangan kiri, lalu bersihkan dubur, siram, bersihkan, dan hati-hati sedikit ujung jari masuk ke pintu dubur supaya pintu dubur bersih. Tapi kalau hanya dibersihkan keriput di luar saja, tidak bersih di pintu dubur, ini yang membuat geli, bau, dan tidak sehat. Tidak sampai di situ saja, karena kotoran itu ada mengandung getah, hendaklah tangan ujung jari itu disabuni. Terus digosok pula pintu dubur, siram lagi, baru hilang bau busuknya di ujung jari dan pintu dubur. Kalau tidak disabuni, sekian persen masih tinggal baunya. Belum sampai di sana, memang baunya sudah hilang, diperkirakan begitu. Karena pintu dubur itu dia di tempat yang rumit ya, apalagi maaf ya pinggulnya besar, itu dia di tempat yang lebih tersembunyi, hendaklah diseka setelah cebok itu sudah disiram, diseka mungkin kalau hanya dengan tangan saja kurang kering dia. Lalu bagaimana? Maka di kamar kecil itu harus ada tisu yang dipasang, kalau saya usulkan begitu, yang tampilannya terbalik seperti di mobil. Jadi mudah mengambilnya, dia terbalik diambil, walaupun tangan sedikit basah, yang basah kan hanya yang kita pegang saja. Lalu itu yang dilapkan ke pintu dubur. Jadi pintu dubur ini biar dia bersih, kering, baru dipakai celana, baru dia nyaman. Kalau misalnya di hotel saya lihat dan beberapa tempat, tisunya diletakkan begitu saja atau dengan pakai bulat itu ditarik. Kadang-kadang jari yang masih basah menyentuh yang tinggal, lembab pula tisu yang tinggal. Jadi modelnya itu terbalik, itu yang dia apa. Nah di WC itu pun juga harus ada tong sampah yang bersih. Luarnya itu terlihat indah ya. Jadi jangan kotor. Nanti kalau tampilan tong sampah itu jijik, bisa-bisa di kamar belakang itu mogok pula dia. Mengapa tidak jadi buang air? Tidak tahan karena melihat ada tampilan yang tidak enak. Nah, begitu diseka dengan air, dengan tisu tadi, masuk tong sampahnya, sudah selesai, baru berpakaian, sudah aman dari aurat, baru keluar. Setelah keluar, mau keluar itu didahulukan kaki kanan. Nah, setelah sampai di luar baca doa, Alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dariku dan menyehatkan badan. Ya, segarlah rasa diri ini. Itulah pengantar di antara adab yang kita jaga bangun tidur. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Berarti cukup banyak begitu ya adab-adab yang harus kita perhatikan juga yang selama ini mungkin kurang terperhatikan dan telah disampaikan juga oleh Ustadz Firdaus. Kita langsung ke penelpon Ustadz. Ini sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini Pak? Bapak Bandaro dari Padang. Bapak Bandaro di Padang. Silakan Pak Bandaro. Ini tidak menurut menurut judul nih Ustaz. Iya, silakan. Kami menampakkan di dalam kalender ada kejanggalan. Kemarin tanggal 31 tidak ada boleh saja Ustaz lihat nanti kami telah melihat nih beberapa kesalahan. Desember 31 dan tidak ada bulan lain yang tertulisnya 30. Jadi kalau lihat dua bulan itu 2 hari jadwal dikurangi dari jadwal untuk datang. Itu saja kami Ustaz tentang kalender yang beredar di Sumatera Barat dan di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bapak Bandaro, terima kasih banyak. Kita langsung ke WhatsApp, Ustadz. Iya. Ini ada Bu En juga di Padang. Assalamualaikum Pak Ustadz, kadang kita sedang di toilet ada suara azan. Secara otomatis terjawab azan yang dikumandangkan. Tapi hanya dalam hati saja Ustadz. Apakah kita berdosa? Terima kasih. Sebelum kita jawab Ustadz, kita terima 3 penanya. Dan di telepon sepertinya sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ajo, silakan Ajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat ya Ustaz. Ya. Kalau kita kan tidur ada doa, bangun tidur ada doa. Yang saya tanyakan sekarang, kalau mandi junub ada orang berdiri atau jongkok, mana yang bersih? Kalau jongkok, kalau bagi perempuan kan mudah untuk membersihkan. Tapi kan orang banyak berdiri ada mandi air terjun apa namanya, itu mana yang bersih Ustaz? Kalau kita kan harus bersih-bersih dari najis. Kalau tidak jongkok, kurasa itu kurang bersih Ustaz. Ini bagi wanita ini bukan pria. Baik. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya di pagi hari ini dan di awal perjumpaan kita Ustadz ada Bapak Bandaro, ada Ajo dan juga ada Bu En di Padang. Mungkin kita ke pertanyaan dari Pak Bandaro dulu tentang kalender. Oh ya, terima kasih Pak Bandaro. Memang sudah diketahui ini memang karena ada ya kesalahan dalam mencetak. Kalau dilihat konsep yang kita masukkan itu alhamdulillah betul, tapi setelah beredar beberapa bulan kemudian diketahui. Jadi terima kasih masukan ini, dan kami telah membuat surat resmi bahwa artinya tanggal 31 Agustus yang mohon dimaklumi ditambah saja di kalender itu. Begitu juga di Desember, mungkinlah umurnya 30, tapi yang tercantum di sana 30. Terima kasih itu Pak Bandaro. Mudah-mudahan percetakan berikutnya kita lebih waspada. Moga-moga ya tidak mengurangi kalau jadwal salatnya alhamdulillah terjaga. Kalau sekiranya kalender itu ada sisi lemahnya, tahun Masehi kita dibantu dengan kalender yang lainnya. Oke, berarti memang ada kesalahan gitu ya Ustaz? Agustus itu sampai 30 dalam percetakannya. Padahal kan sampai 31 itu. Desember kan sampai 31 juga. Tapi nanti jangan pula ada sekarang Desember Agustus umurnya 30 jadi bisa cepat terima gaji 1 hari. Itu tidak, tetap saja umurnya 31. Jadi sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke pertanyaan Bu En di Padang tentang menjawab azan di dalam toilet. Tapi dalam hati Ustadz. Ya bolehlah dalam hati. Bahkan tentu tidak juga harus dikontrol. Misalnya disahuti setiap kalimat. Walaupun itu disetel dalam hati, tapi di hati ini kan maklum. Jadi sekarang apa sajalah bahwa sedang buang hajat, selesaikan saja itu. Boleh ya menikmati suara azan karena telinga kita nyaring, sehingga kedengaran juga di saat berada waktu buang hajat. Jadi kalau salahkah dijawab dalam hati, tidak ada pula dalil yang menyalahkan, tapi tidak usah pula diperturutkan. Misalnya Allahu Akbar, lalu di hati Allahu Akbar, ya tidak usah. Karena inti menyahuti azan diantaranya itu bersegera untuk datang ke masjid. Tentu dengan segala sesuatu disiapkan. Oke, baik Ustadz. Ini tentang pertanyaan dari Ajo, tentang kalau mandi junub bagi perempuan apakah baiknya berdiri atau jongkok Ustadz? Ya, kalau dipahami ya Nabi dan Aisyah itu dalam kondisi jongkok. Tapi sekarang di rumah-rumah tertentu di penginapan kan ada dibuat tempatnya itu ya mungkin bisa dengan posisi berdiri ataupun jongkok. Ya penyesuaian sajalah. Malah kalau walaupun berdiri dengan ada gerakan airnya mengalir terus kan lebih mudah pula. Kalaupun jongkok mungkin lebih tenang dan suka ya juga
Saya tidak tahu juga ya mana yang lebih bersih. Yang penting waktu mandi itu tidak full terbuka badan diri. Jadi aurat utama tetap ditutup. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di pagi hari ini, kami tunggu atensinya melalui line telepon di 812-878 atau boleh ke WhatsApp di 081166669975. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Net dari Buana. Bu Net di Buana. Silakan Bu Net. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Net. Iya Pak. Alhamdulillah, saya mau bertanya kepada Bapak nih. Iya. Mengenai itu Pak. Kalau kita sholat fardu, kan ada kita sebelum sholat fardu, kita kan sholat sunat dulu. Iya. Kemudian ada pula sholat yang misalnya asar nggak ada sholat sesudah fardu. Yang sebelum fardu itu Pak Ustaz kan kita sholat sunat. Apa itu nama apanya itu doanya apa? Niatnya. Niatnya sebelum kita mengerjakan sholat fardu itu. Kemudian kalau sesudah kan ada yang apa kita kerjakan sholat sunat. Itu kan sholat rawatib namanya Pak Ustaz. Nah, ya ta. Yang sebelum kita mengerjakan sholat fardu itu, apa itu niatnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Net di Buana, terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih tunggu atensinya melalui line telepon di 812-878 atau langsung saja ke WhatsApp, nanti langsung dibacakan. Ini langsung dijawab Ustadz, mungkin tentang salat sunat. Ya. Salat sunat itu kan banyak sekali ya. Misalnya membiasakan diri setiap selesai berwudu, salat sunat boleh. Itu yang diamalkan oleh Bilal bin Rabah. Terus misalnya baru masuk masjid sebelum duduk, kan salat tahiyatul masjid, ya, penghormatan kepada masjid. Terus apa lagi? Kalau misalnya orang sudah azan, misalnya zuhur, kalau yang salat sunat ada kaitannya dengan salat wajib kan disebut sunat rawatib ya. Ada 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Sudah itu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada 10 rakaat yang masuk salat sunat rawatib muakkad yang sangat dianjurkan. Sampai-sampai Nabi ganti kalau tidak sempat mengerjakannya. Misalnya tidak sempat mengerjakan salat sunat sesudah zuhur karena banyak pertanyaan, Nabi ganti sesudah salat asar. Pernah juga Nabi salat sunat sesudah subuh karena tidak sempat salat sunat sebelum subuh. Maka Nabi ganti sesudah subuh. Tapi itu jarang terjadi. Begitu sampailah masuk kelompok salat sunat rawatib muakkad. Nah, kalau di luar itu apa niatnya? Nah, misalnya ibu kapan salat? Kan yang penting salat itu salat sunat diperbanyak, bagus sekali. Apakah salat duha, salat istikharah, atau salat sunat biasa saja, salat sunat mutlak. Salat apa nih? Duha udah misalnya. Tidak ada hubungan dengan apa-apa, tapi tidak dengan waktu yang terlarang. Kan boleh saja salat, mau salat ya. Jadi niatnya adalah niat dalam hati sengaja salat, gak semata-mata karena Allah, salat sunat. Sebenarnya penamaan salat sunat ini kan kemudian hari setelah Rasul tidak ada lagi diberi nama salat itu. Ya, kalau Nabi ya salat saja. Lalu salatnya kapan? Waktu duha, sehingga dinamakanlah salat sunat duha. Lalu salat di tengah malam bangun tidur, dinamakan dia salat tahajud. Nabi tidak ada memberi ini namanya salat tahajud, tidak juga seperti itu. Tapi untuk mendidik, diberi nama sehingga jelas untuk memantapkan niat di hati, ini salat apa. Jadi yang penting tidak usah kalau mau salat sunat tidak hafal niat ya tidak apa-apa, karena niat itu bukan untuk dihafal tapi hanya dimantapkan di hati. Tidak usah pula di setel, misalnya sengaja aku salat sunat di malam hari ini 2 rakaat semata-mata karena Allah, harus lengkap pula kalimatnya, tidak usah.
Terus apa? Sengaja aku salat sunat semata-mata karena Allah, ya Allahu Akbar. Jadi niat semata-mata karena Allah. Jadi apa? Niat itu tidak dilafazkan, tapi sebagian kan melafazkan dengan berbagai ragam kalimat usalinya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Kita tahan dulu Ustadz. Iya. Kita terima lagi atensi dari pendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Uncu DP, silakan Uncu. Yang DP dengan aku kata kalau mau menanyakan, ada buang air kecil di kamar mandi. Kalau bagi wanita, kalau buang air kecil itu ya jongkok. Tapi kalau bagi laki-laki menurut Islam itu berdiri apa jongkok. Kalau ya kenapa ya ada settingnya, ada refleksinya. Itu ada setting itu fungsinya supaya kita yang kecilnya berdiri atau gimana. Ya yang baik dalam Islam sih kalau kita berdiri gimana nanti dia kira. Nanti kalau jongkok gimana lah, ada buang air kecil lah katanya. Sudah jelas pertanyaannya nih. Iya. Sudah jelas Uncu DP, makasih. Ya, terima kasih jawabannya narasumber dan Uni. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu DP di 6 suku Kota Solo tentang adab buang air kecil, Ustaz. Silakan. Ya, beruntunglah perempuan kalau dia buang air kecil itu sudah dimaklumi dalam posisi jongkok. Jadi keluarnya lebih full sehingga kalau dalam penelitian itu ya atau ya dikatakan begitu, mana yang lebih banyak laki-laki ketimbang perempuan yang mendapat penyakit kencing manis atau kencing batu. Ternyata laki-laki lebih banyak. Kenapa? Ternyata di antaranya adalah laki-laki itu kalau buang air kecil kan banyak yang berdiri. Kalau berdiri itu walaupun sudah selesai buang air kecil kiranya masih ada nyangkut. Ya di bagian itulah saya tidak paham ya soal anatomi. Jadi masih nyangkut, tidak full dia keluar, tapi dia sudah bersuci, sudah berwudu. Nanti yang nyangkut, yang sedikit itu tertahanlah sekian jam pula ke depan. Nanti dia ikut serta keluar pada buang air kecil berikutnya, tapi tinggal lagi sedikit. Nah, yang tinggal sedikit ini dalam hitungan bertahun-tahun mungkin atau sekian bulanan itu bisa dia membeku keras jadi batu dan seterusnya. Jadi disarankan selagi bisa jongkok laki-laki itu pipisnya ya baguslah dia dalam keadaan jongkok. Cuman sekarang di tempat umum katakanlah penginapan bahkan di masjid pun juga sudah ikut-ikutan memang begitu dibuat posisinya berdiri. Jadi kalau jongkok itu lebih bagus. Malah jongkok itu tidak hanya bentuk jongkok saja. Yang bagus itu telapak kaki ditegakkan lalu pinggul di atas telapak kaki kiri yang ditegakkan itu keluarnya lebih bagus ketimbang jongkok seperti buang air besar saja. Itu ya kan tidak tahu juga kenapa ada peribahasa guru kencing berdiri. Jadi guru ini kan bisa laki-laki bisa perempuan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini ada isyarat lebih baik kalau buang air kecil itu dalam posisi jongkok. Memang adakah Nabi berdiri? Ada, karena situasinya tidak memungkinkan untuk jongkok. Maka oleh sebab itu di masjid disarankan adalah tempat buang hajat, buang air kecil itu dibuat dalam bentuk duduk atau jongkok, dan ada juga menyeimbangi dalam bentuk berdiri karena ada orang tidak bisa jongkok. Jadi begitu. Jadi kalau berdiri semua tentu ada semacam kerugian. Baik, terima kasih Ustadz. Memang berarti dianjurkan untuk jongkok ya. Iya, lebih keluarnya lebih suah, lebih full. Oke, baik. Kita tahan lagi Ustadz. Kita terima lagi satu atensi dari pendengar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ulang lagi Bu Net, ada belum yang ditanyakan? Ya, silakan Bu Net. Maaf Ulan, ya Ulan ini. Sama Foni hari ini Bu Net. Iya maaf. Begini Pak Ustadz mengenai kloset jongkok duduk tuh kalau di rumah ya kita duduk kan. Sepertinya kita di rumah sakit kita jongkok kan. Jarang yang duduk tuh, cuma di BMC yang duduk. Karena kaki saya patah Pak Ustadz, paha saya ini udah 6 bulan patah. Jadi saya pasang pen.
saya sholat duduk aja di rumah. Kata dokter, saya nggak boleh duduk dulu duduk dulu di kursi jongkok itu jongkok. Saya tetap berdiri. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Apakah berdosa saya nih? Cuma agak saya bungkukkan aja badan saya gitu. Saya naik ke atas klosetnya, saya bungkukkan gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, semoga Ibu bertambah sehat karena sudah berjuang dalam pengobatan, sudah ada kemajuan tentu ya. Ya enggak apa-apa, saran dokter harus kita ikuti. Tapi Ibu tetap berjuang tadi ya, dibungkukkan badan sedikit mungkin akan lebih menekan, akan lebih sempurna keluarnya. Itu kan suatu perjuangan juga. Jadi boleh, sudah tepat saya kira seperti itu. Selama dokter melarang, tentu dia sangat paham apakah itu soal saraf, soal daging dan lain sebagainya. Diikuti, nanti kalau kita langgar, nanti jangan terjadi yang fatal. Ikuti saja itu dulu. Jadi boleh, tidak apa-apa, tidak usah ragu. Karena orang yang sedang dirawat atau dalam perawatan, doanya lebih makbul, amalannya dinilai sempurna seperti waktu dia sehat itu. Misalnya tidak bisa ke masjid, tapi hatinya sudah terpaut ke masjid. Dapat juga dia pahala ke masjid itu. Tentu bagi orang yang sudah terbiasa waktu sehatnya. Jadi tidak usah bersedih hati, dulu ya full ke masjid berjemaah. Sekarang tidak. Dengan kesabaran itu, ya pahalanya dapat. Inilah luasnya ya rahmat Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Kayaknya masih bisa kita terima satu penelpon lagi Ustadz. Masih pukul 5:56 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eti depan. Iya, Bu Eti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca tafsir Quran Ustaz. Ada ayat yang mukabat, ada ayat yang mustabahat. Apakah ayat-ayat itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eti silakan. Jadi Ustaz. nanti Foni ini akan lebih sempurna jawabannya oleh Profesor Rusdi AM karena dia ahli tafsir ya. Jadi ayat itu ada yang bisa dipahami begitu saja, tidak perlu diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Ada juga perlu penafsiran. Misalnya ayat-ayat kauniyah, ayat yang perlu misalnya tentang alam semesta, bagaimana. Kalau misalnya yang seperti saya geluti bicara tentang langit dan bumi, ya dikaji secara ilmu astronomi, perlu penafsiran. Mungkin Ibu Eti bagus itu ya, sudah terbiasa baca Al-Quran dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, ini sudah luar biasa. Tapi karena saya tidak mendalami tafsir, jadi belum bisa jawab dengan secara akademik. Jadi bersabarlah Ibu, menanti sama Pak Rusdi AM itu bisa. Tapi ini terima kasih membuat saya lebih mempelajari lagi itu ya. Oke, mungkin dalam kesempatan kita coba akan bahas juga bersama dengan Profesor Rusdi. Baik Ustadz, karena memang sudah di penghujung waktu juga untuk perbincangan kita dalam program Religi Pagi, mungkin bisa disampaikan seperti apa kesimpulan untuk topik kita hari ini, silakan. Baik, adab bangun tidur. Jadi disebut adab itu kan etika yang dijaga. Jadi dari tempat tidur saja sudah ada yang dijaga, mulai dari bangun tidur itu. Tidak klosoh-posoh ya. Misalnya bangun tidur langsung bersorak-sorak, tidak boleh seperti itu. Jadi ada etika yang dibangun. Kalau dari tempat tidur saja sudah punya adab, terus sampai ke belakangnya, sampai ke luarnya, kan itu waktu yang cukup pendek dari bangun tidur sudah banyak kebaikan yang kita buat untuk diri, tentu juga untuk lingkungan, kenyamanan dan seterusnya. Dan lebih dari itu, pada pertemuan berikutnya itu tuh adab tidur itu sendiri. Kalau ini kan baru bangun tidur, kira-kira seperti itu. Jadi sukses bangun tidur dengan segala adabnya, sehingga diharapkan menjelang tidur nanti sukses pula apa yang kita lakukan hari ini sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya tentang adab bangun tidur. Jadi bangun tidur jangan asal bangun aja begitu ya. Ada beberapa runtutan adab yang harus kita perhatikan juga. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir ke studio Pro1 RRI Padang. Mudah-mudahan di Kamis depan ini bisa bertemu lagi. Insya Allah. Insya Allah.
Baik, terima kasih pendengar. Untuk Anda yang sudah bergabung juga ada Pak Bandaro, ada Ajo, ada Bu Net, Bu En, ada Uncu DP dan juga Bu Eti. Dan di live streaming kita juga hadir ada Bang Teguh Pri dan juga Kak Riri Kurniasari. Terima kasih pendengar, dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami sajikan informasi untuk Anda dalam Warta Berita Daerah untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1, Kanal Inspirasi. Pro 1